Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama, sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, kenikmatan yang tiada terkira bagi kita semua. Akhirnya sampai pada kesempatan kali ini, yaitu dalam acara bimbingan teknis aplikasi sistem informasi arsip surat atau disingkat SIAR Surat di kantor Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Terima kasih saya haturkan kepada para undangan yang bersedia untuk mengikuti bimbingan teknis aplikasi SIAR Surat ini. Tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai bimbingan teknis dari saya. Ya. Bimbingan teknis aplikasi SIAR Surat atau Sistem Informasi Arsip Surat di kantor Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang dilaksanakan oleh saya sendiri, Bayu Winardi, peserta CPNS gelombang 9 angkatan 27 di PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta tahun 2021. Nomor absen 7 kelompok 2. Apa itu SIAR Surat? SIAR Surat adalah merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk membantu dalam melakukan pengelolaan surat masuk dan surat keluar, beserta disposisi surat. Selain itu, SIAR Surat juga difungsikan sebagai pengarsipan surat. Latar belakang pembuatan aktualisasi ini yaitu dari kurang rapinya penataan arsip surat masuk dan keluar di kantor Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, di mana dari segi mennya itu terdapat terbatasnya SDM yang dimiliki oleh kantor Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, dan kurangnya kompetensi SDM di kantor sini. Untuk materialnya, itu yaitu belum adanya pengarsipan surat secara digital. Untuk metodenya yaitu pengarsipan surat masih dilakukan secara manual, yaitu dengan mencatat di buku agenda. Untuk milieu atau environment, arsip surat masih dianggap bukan hal yang penting. Oleh karena itu, terkadang ada saja surat yang hilang atau dalam pencarian surat masih sangat susah untuk dilakukan dengan dalam waktu yang cepat. Makanya saya lakukan inovasi yaitu pembuatan aplikasi SIAR Surat di kantor Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Untuk flowchart input datanya yaitu dimulai dengan login berdasarkan username dan password yang dimiliki oleh setiap Kasih, Kasubag, Sekcam, dan Camat yang ada di kantor Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. User melakukan login, jika sesuai maka akan langsung masuk ke halaman utama aplikasi dalam pengecekan loginnya. Jika tidak sesuai dengan username dan password yang ada di dalam database, maka akan ada peringatan username atau password salah. Harap mengulangi lagi. Jika login berhasil, masuk ke halaman utama, akan ada beberapa proses yang bisa dilakukan, yaitu salah satunya input surat masuk, input surat keluar,
input buat surat keluar, input disposisi surat. Dan nanti akan menghasilkan laporan, yaitu laporan surat masuk, laporan surat keluar, dan rekapitulasi surat. Siar surat memiliki beberapa keuntungan, antara lain tidak membutuhkan ruang karena memakai sistem. Pencarian juga lebih mudah, lebih cepat juga, karena tidak perlu membuka buku agenda yang sangat banyak dan tidak efektif dalam pencariannya. Setelah itu juga backup di dalam database. Jadi jika ada surat yang hilang, sudah tersimpan di dalam database dan bisa dicetak lagi atau diunduh lagi. Selain itu juga surat aman atau tidak akan hilang karena sudah tersimpan di dalam database. Selain itu juga menghemat kertas karena semua sudah terdigitalisasi. Selain itu juga datanya terpusat, jadi bisa diakses dari mana saja, datanya dari satu database, tidak double. Untuk mengakses web siar surat, yaitu dengan mengetik di kolom URL, yaitu 192.168.95.3 siar surat. Ini bisa dilakukan di beberapa web browser, antara lain Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, dan yang lainnya. Tampilan untuk loginnya seperti ini. Jadi ada tulisan, silakan masuk sistem informasi arsip surat sub bagian umum dan kepegawaian Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, dengan memasukkan nama pengguna masuk, masukkan kata sandi, dan klik tombol gabung. Untuk login siar surat, ini dicontohkan dengan menggunakan user admin dan passwordnya admin juga. Username dan password bisa diubah, tapi hanya bisa dilakukan oleh Kasubag Umpek atau yang bertanggung jawab dalam persuratan di kantor Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Ya, ini bisa dimasukkan admin, passwordnya admin, dan klik gabung. Untuk halaman berandanya atau dashboardnya terlihat seperti ini. Jadi ada tulisan selamat datang, nama dari username yang masuk, dan jabatannya. Kebetulan ini saya sendiri, Bayu Winardi, jabatan sebagai staf. Di bawahnya ada surat masuk sebanyak 2 yang sudah terinput dan surat keluar sebanyak 2. Di mana dari grafik kategori surat masuk itu baru surat permohonan sebanyak 2 buah, dan kategori surat keluar yaitu berdasarkan jenisnya yaitu surat undangan dan juga surat himbauan. Untuk menu di sebelah kiri yaitu terdapat menu dashboard arsip surat yang terbagi menjadi 2, yaitu surat masuk dan surat keluar. Di bawahnya ada buat surat, di bawahnya lagi ada menu disposisi surat, di bawahnya lagi ada menu memantau surat, menu rekapitulasi surat, dan menu untuk keluar. Untuk menu menginputkan data surat masuk, yaitu dengan melakukan klik di menu arsip surat dan klik surat masuk. Setelah itu dengan mengeklik tombol tambah. Nah, setelah itu akan muncul formulir tambah surat masuk. Antara lain terdiri dari nomor surat masuk, nomor agenda, tanggal surat, pengirim, kategori, tanggal masuk, ditujukan, sifat surat, perihal, dan isi surat. Jika sudah diisikan sesuai dengan data yang sebenarnya, maka diklik simpan. Di dalam menu surat masuk juga kita bisa melakukan, ini pertama yang paling atas ini yang biru
magenta ini untuk memperbarui data surat masuk yang kita input, misal jika ada kesalahan. Yang kedua, ini untuk lihat detailnya dari surat masuk yang kita inputkan. Yang di bawahnya itu menu untuk ngeprint, yaitu untuk mencetak surat yang sudah kita inputkan. Dan di bawahnya terakhir yaitu menu untuk menghapus inputan data yang sudah kita lakukan di data surat masuk. Untuk surat keluar, kita perlu mengeklik menu arsip surat, kemudian lanjut ke surat keluar. Sama dengan surat masuk, jika kita ingin menambahkan data surat masuk, kita perlu mengeklik tombol tambah. Setelah itu akan muncul formulir tambah surat keluar. Antara lain data yang diperlukan yaitu nomor surat, kode surat, tanggal keluar, kategori, sifat surat, tujuan surat, perihal, keterangan atau isi surat, dan pemindahan surat atau surat yang sudah kita cetak dan dimintakan tanda tangan kepada Pak Camat beserta stempel kecamatan, kita inputkan ke dalam pindai surat ini. Setelah itu kita klik tombol simpan. Di dalam menu surat keluar, kita juga bisa melakukan edit data. Jika misal kita melakukan kesalahan dalam menginput data, setelah itu kita bisa melihat perincian surat keluar yang kita input dengan mengklik tombol search seperti ini, dan yang terakhir, tombol terakhir yaitu tombol untuk hapus jika kita misal ingin menghapus data surat keluar yang kita inputkan, atau misal terjadi double data, bisa kita klik hapus salah satunya. Menu selanjutnya yaitu menu buat surat. Nah, di dalam menu buat surat ini, data yang kita perlukan yaitu tanggal kita membuat surat, kepadanya siapa, nomornya, sifat suratnya, kategori surat, lampiran, perihal, serta isi dari surat tersebut dan juga tembusan surat tersebut kepada siapa. Setelah itu kita bisa melakukan klik tombol save atau klik tombol buat surat untuk mencetak surat yang akan kita buat. Kemudian kita mintakan tanda tangan kepada Bapak Camat dan juga kita stempel dengan stempel Kecamatan Ambarawa. Kemudian kita inputkan ke dalam arsip surat keluar jika sudah fix dan akan diedarkan. Menu selanjutnya yaitu menu disposisi surat. Menu disposisi surat ini hanya bisa dilakukan dengan login menggunakan akun dari Pak Camat dan juga Pak Sekcam. Kebetulan di sini saya contohkan dengan menggunakan menu Pak Camat. Nah, disposisi surat ini bisa dilakukan dengan mengklik tombol disposisi surat. Setelah itu akan muncul formulir tentang disposisi surat. Data yang diperlukan antara lain nomor surat. Dengan kita memasukkan nomor surat yang sudah masuk ke Kecamatan Ambarawa, kita isikan, nanti otomatis akan terisi surat dari siapa, diterima tanggal berapa, dan juga perihalnya untuk apa. Kemudian kita hanya perlu mengisikan sifat suratnya, diteruskan kepada siapa, dan juga dengan hormat harap untuk melakukan apa, serta catatan. Di dalam contoh ini saya berikan contoh surat berdasarkan surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang yang diterima tanggal 6 Januari 2021. Perihalnya yaitu undangan sosialisasi pelaksanaan pekerjaan kotaku. Nah, itu sifatnya segera diteruskan kepada Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan hormat, harap melakukan proses lebih lanjut. Catatan yaitu menghadiri dan menindaklanjuti sosialisasi pelaksanaan pekerjaan kotaku tersebut. Setelah itu kita klik tombol simpan data disposisi. Menu selanjutnya yaitu menu rekapitulasi surat.
Dalam menu rekapitulasi surat, kita bisa melakukan rekap dari surat yang sudah masuk ke dalam sistem informasi arsip surat atau siar surat ini dengan mengisikan mulai tanggalnya dari berapa. Di sini saya contohkan mulai dari tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021. Kemudian kita klik tampilkan rekapitulasi. Nah, didapat rekapitulasi dengan kategori surat masuk sebanyak 3 surat yang sudah diinputkan ke dalam sistem. Kemudian kategori surat keluar sebanyak 3 surat. Kemudian disposisi surat 2 surat. Berarti kan masih ada 1 surat yang belum dilakukan disposisi. Dari hasil rekapitulasi surat ini, kita juga bisa melakukan cetak rekapitulasi dan juga bisa melakukan ekspor Excel. Jadi rekap ini nanti bisa ditampilkan dalam format cetakan, print kertas, atau ekspor Excel. Ya, sekian dan terima kasih. Bimbingan teknis aplikasi siar surat di kantor Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang selesai dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para hadirin yang hadir dalam bimbingan teknis aplikasi siar surat ini. Jika ada pertanyaan, nanti bisa langsung saya bisa langsung saya jawab. Oh ya, sebentar. Bisa langsung saya praktekkan terlebih dahulu contoh dari aplikasi siar surat. Mohon maaf, ini koneksinya agak lambat. Ya, saya contohkan dengan menggunakan user admin. Gabung. Ya. Ini saya contohkan penginputan data surat masuk. Klik tombol tambah. Ini tanggalnya kita pilih, tanggal berapa, kita misalkan tanggal 18, pengirim. Ini hanya contoh saja untuk tanggal masuk, tanggal 19, ditujukan kepada camat. Sifat surat penting, perihal, contoh saja, isi surat, dan pindai surat. Misal kita inputkan data surat yang diperlukan. Ya, kita klik simpan. Ya. Ya, surat masuk berhasil ditambahkan. Ini barusan surat yang diinputkan. Jika ada kesalahan, kita bisa melakukan update surat masuk. Ya, misal perihalnya diganti dengan yang lain. Klik tombol simpan. Berhasil diubah. Data berhasil diubah, di mana perihalnya sudah menjadi BPPP. Untuk detailnya, kita bisa lihat. Kita juga bisa melakukan unduh surat yang sudah kita inputkan dengan mengklik tombol unduh. Untuk tombol cetak, print disposisi juga sama, kita mintakan nanti ke Pak Camat. Ya, cetak disposisi surat. Nah,
Ini lembar disposisi suratnya. Nanti akan diteruskan kepada siapa dan ada catatannya. Nanti kita klik tombol save dan kita cetak dan kita mintakan ke Pak Camat. Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu hapus jika surat ini tidak dibutuhkan. Untuk arsip surat keluar juga sama. Caranya seperti itu. Dengan mencontohkan ya, kita klik simpan setelah lengkap semua. Ya, surat keluar berhasil ditambahkan. Ini surat keluar yang barusan kita inputkan. Kita bisa melakukan edit data, detail surat keluar, dan hapus jika tidak diperlukan. Untuk menu buat surat, ini tanggalnya. Kita klik, misal tanggal berapa, kepadanya siapa, misal kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, nomornya, sifatnya biasa, kategori surat, permohonan, lampiran tidak ada, perihalnya, permohonan, isi surat, dimohon, ini contoh saja, bantuan, alat di Kecamatan Ambarawa untuk pengaspalan jalan di Ambarawa. Tembusannya kepada Bapak Bupati Semarang, kita bisa melakukan klik tombol simpan atau buat surat. Di sini saya contohkan dengan mengklik tombol buat surat. Ya, ini suratnya. Kita bisa melakukan save, kemudian kita cetak dan kita mintakan tanda tangan ke Pak Camat. Ya, itu buat surat. Kemudian selanjutnya yaitu monitoring surat. Kita bisa melakukan pencarian data surat yang kita perlukan berdasarkan data surat masuk dan keluar yang sudah kita entry ke dalam database. Ini saya contohkan surat yang berupa undangan, perihalnya undangan. Maka kita dapatkan ada sebanyak 5 surat yang perihalnya berupa undangan. Dari total 8 surat, kita ketahui undangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Kemudian menu selanjutnya yaitu rekapitulasi surat. Rekapitulasi surat kita pilih dari tanggal berapa, tahun 2020, 11 Mei sampai tanggal 21 Oktober 2021, klik tampilkan rekapitulasi. Nah, kita dapatkan kategori surat masuk sebanyak 5 surat, surat keluar 7 surat, disposisi surat 4 surat. Kita bisa melakukan cetak rekapitulasi atau ekspor Excel. Kita klik cetak rekapitulasi. Nah, dari rekapitulasi laporan data surat Kecamatan Ambarawa dari tanggal 11 Mei 2020 sampai 21 Oktober 2021, terdapat laporan surat masuk sebanyak 5. Untuk pengirimnya dan yang lain semuanya sudah ada. Surat keluar juga datanya ada. Disposisi surat juga sudah ada sebanyak 4 sesuai dengan data yang ada di dalam database. Kita bisa melakukan klik
save atau simpan untuk arsip kita. Oke, untuk export Excel bisa kita klik dan nanti akan otomatis terdownload laporan rekapitulasi surat ini. Oke. Ini saya contohkan untuk disposisi surat, tapi dengan akun Pak Camat. Ya, ini disposisi surat. Misal surat yang baru kita inputkan tadi, nomor surat, tambah disposisi. Nah, otomatis langsung dapat data dari nomor surat 001, surat dari ini, diterima tanggal segini, perihalnya, kita pilih sifatnya penting, misal diteruskan kepada subbagian umum dan kepegawaian dengan hormat untuk proses lebih lanjut. Catatan mohon proses lebih lanjut. Simpan data disposisi. Apakah data yang dimasukkan telah benar? Oke. Nah, kita bisa melakukan monitoring disposisi dengan kita klik tombol monitoring. Nah, yang barusan kita inputkan nomor surat 001 diteruskan kepada subbagian umum dan kepegawaian. Nah, setelah ada disposisi dari Pak Camat, ini kepada subbagian umum dan kepegawaian, ini keluar dulu, dan kita masuk menggunakan akun subbagian umum dan kepegawaian. Klik gabung, ya, Kasubag umum dan kepegawaian untuk disposisi surat. Nah, ini kita bisa melakukan tanggapan terhadap nomor 001 yang diberikan oleh Pak Camat. Kita bisa melakukan tanggapan disposisi dengan klik tombol tanggapan. Nah, kita bisa isi tanggapan dengan disposisi selesai. Ditindak lanjuti. Kita klik simpan. Oke. Untuk perinciannya, kita bisa melakukan cetak disposisi surat. Nah, nanti disposisi ini kita berikan ke staf bagian umum dan kepegawaian untuk proses penginputan data bahwa surat tersebut sudah selesai. Ya, sekiranya ada lagi satu yang hampir lupa, yaitu untuk Kasubag Umpek itu ada satu tombol, satu menu kelola pegawai. Jadi hanya Kasubag Umpek yang bisa melakukan tambah pegawai, edit pegawai, dan hapus pegawai. Ini saya contohkan untuk tambah pegawai. Untuk hak aksesnya, misal staf Umpek, nama pengguna, kata sandi, nama lengkap, jabatan, pangkat, kita klik simpan. Nah, ini datanya sudah masuk yang barusan diinputkan. Nah, kita lakukan sudah selesai. Sekian aplikasi bimbingan aplikasi siar surat di kantor Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Terima kasih kepada para hadirin yang sudah bersedia untuk mengikuti bimbingan teknis aplikasi siar surat pada kesempatan kali ini. Saya akhiri bimbingan teknis aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.